Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pastinya semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik, di sini saya Miftahul Khair NIM T 20194126, mahasiswa Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Jember, menjelaskan tentang bunyi dan alat indera pendengaran. Pasti di sini teman-teman semuanya sudah pernah mendengar istilah bunyi dan alat indera pendengaran. Kita ulas dalam pembahasan pada saat ini. Bunyi adalah suara atau bisa dibilang suara. Alat indera pendengaran manusia adalah telinga. Kita mempunyai sepasang telinga. Baik, selanjutnya. Bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Jadi bunyi di sini bisa merambat melalui gas, cairan, atau padat. Contoh dari padat adalah ketika Anda memukul sebuah besi, dia akan berbunyi dan merambat kepada yang lainnya. Sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui zat padat. Seperti yang saya contohkan tadi, bisa melalui besi atau ketika kita waktu kecil bermain dengan kaleng, lalu tengahnya ada benangnya. Itu adalah salah satu contoh permainan yang membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui zat cair. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui udara. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui zat cair sebagai contohnya adalah ketika kita berada di laut. Untuk mengukur kedalaman laut, di situ memanfaatkan bunyi dengan merambat melalui zat cair. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui udara. Dapat kita buktikan jika bunyi dapat merambat melalui udara, yaitu ketika suara dari azan yang dikumandangkan oleh masjid terdengar sampai kepada telinga kita yang berada di rumah. Itu adalah salah satu contoh dari bunyi yang dapat merambat melalui udara. Nah, ini adalah contoh bunyi dapat merambat melalui zat padat. Di bawah ini ada gambar dua anak kecil yang sedang bermainan kaleng dengan di tengahnya ada seutas benang. Ditarik hingga anak laki-laki itu berbicara sampai kepada anak perempuan mendengarkan. Di sini salah satu bukti bahwa bunyi itu dapat merambat melalui zat padat. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui zat cair. Buktinya adalah ketika air dalam satu timba, lalu kita mengetok timba tersebut dengan batu di bawah, lalu kita di atasnya mendengarkan. Ketika suara batu itu terdengar dari atas, membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui udara atau gas. Contohnya, perhatikan gambar di bawah ini. Ada seseorang yang mengeluarkan suara dengan pengeras suara. Nah, ketika ada seorang mengeluarkan suara dengan pengeras suara, kita akan mendengarkan dari kejauhan. Dari sini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara.
Selanjutnya, jenis alat musik dan cara menghasilkan bunyi. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. 1. Orang menggitar. Orang memainkan gitar. Di sana kita lihat bahwa jenis alat musiknya adalah sebuah gitar. Cara menghasilkan bunyinya dengan cara digesek. Selanjutnya yang di tengah adalah orang yang bermain drum. Jenis alat musiknya adalah drum, dan cara menghasilkan bunyinya dengan cara dipukul. Orang yang terakhir di sana adalah bermain trompet. Jenis alat musiknya adalah trompet, dan cara menghasilkan bunyinya dengan cara ditiup. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang indera pendengaran. Teman-teman pastinya sudah mendengarkan, tidak asing lagi dengan indera pendengaran kita. Apakah indera pendengaran kita? Ya, pastinya alat indera pendengaran kita adalah telinga. Kita mempunyai sepasang telinga, kanan dan kiri. Fungsinya sangat banyak dan kita harus menjaga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan. Jadi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus bersyukur dan mensyukuri kita dianugerahi sepasang alat indera pendengaran, yaitu telinga. Kita harus menjaga telinga tersebut. Jika kotor kita bersihkan, tidak usah dikasih hiasan seperti tindik karena itu menyakitkan. Kita jaga agar telinga kita tidak terkena penyakit, agar tetap normal dalam mendengarkan suara atau bunyi. Thank you dan terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.